Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain. Masih bersama saya, Nasi Jinggo. Saya Gus Robin Pegasus ya. Udah lama nih kita nggak gini ya, berada di studio gini ya. Karena memang saya sendiri lagi kurang enak badan Ya. dan kena musibah juga. Ya kalau mau kita lanjut untuk buat video, lempar donatnya dulu lah. Lempar donatnya. Kok donatnya lempar? Ya, kan ada mungkin cek sedikit kodam. Oh, singa gitu. Ya, Bang. ya. Singa. Terbangkan donatnya. Ya. Oh, masih itu ngetren ya? Masih ngetren ya? Selalu lewat. Oke, sebelum kita membicarakan pembahasan yang kita bahas di video ini ya, seperti yang ada di judul, kita beri salam dulu ya Gus Robin ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Ya, seperti yang ada di judul ya, kita sudah tahu siapa presiden yang selanjutnya Gus Robin ya. Yang tahun ini Oktober apa November ya pelantikannya kalau nggak salah. Dengar kabar Oktober. Iya. Ya sekitar itulah, dekat-dekat ini. Presidennya Prabowo yang terpilih dan wakil presidennya Gibran ya. Lalu gimanakah Indonesia di kepemimpinan baru ya? Presiden Prabowo, Gus Robin, gimana? Ini sih sebenarnya kondisi Indonesia yang sangat berat ya. Beban yang harus dipikul itu sangat berat oleh Pak Prabowo. Tidak mudah ini. Karena satu, IKN, dua, krisis pangan, tiga, pengangguran, empat, adanya ketidakpercayaan rakyat ada nanti terjadi hutang negara kelima ya. Hutang negara ya. Tapi dibalik semua itu, dibalik suatu kepahitan, tidak semuanya pahit. Sepertinya akan ada harapan sedikit. Ya kalau Bali sih menyumbang sih juga harapan. Ada juga. Ya saya lihat ekonomi Bali memuncak banget ini. Memuncak banget. Berarti pariwisatanya bagus ya? Wah ini pariwisatanya ini, luar biasa. Luar biasa ya pariwisatanya ya. Bali menjadi trending nih nanti. Nggak bisa disamakan. Bali nanti jadi satu artinya pariwisatanya di dunia. Ini nggak bisa dikalahkan ini nanti. Yang jadi permasalahkan, infrastruktur ini tolong ya dipercepat seperti tol, jalan dan lain-lain itu tolong pembangunan, terutama akses jalan terutama ya ini sangat-sangat penting ini di Bali. Kan tahulah macet Bali. Kalau jalannya bagus, aksesnya bagus kan mengurangi kemacetan kan lebih bagus gitu. Ya menyumbang devisa yang luar biasa juga nanti Bali. Nah mungkin selain daerah lain ya banyak sih ada daerah lain, cuman kayaknya kurang seimbang. Artinya masih defisit, pengeluaran masih lebih banyak. Ini beberapa tahunnya, tapi akan ada kejutan. Sepertinya bakal ada orang yang membawa kejutan. Ini kejutannya buruk apa baik? Baik. Kejutan baik ya. Sepertinya akan ada orang yang membawa kejutan investor asing yang banyak. Oh, jadi kejutannya itu adalah investor yang banyak dari luar. Investor asing ya. Untuk saya sarankan ya, untuk family office itu namanya ya, mungkin sebutannya untuk istilah yang ngetrennya. Itu kan uang orang-orang kaya ya, seperti Singapura yang mengelola family office. Nah, kalau saya sarankan ini kan tolong kalau bisa pajaknya sangat-sangat rendah. Artinya apa keunggulan Indonesia agar ada keunggulannya di mata investor asing. Contoh, pajak yang sangat rendah, apalagi bisa menggratiskan pajak di bidang tertentu. Nah, beranikah seperti itu? Kalau berani bisa jadi. Nah, kedua,
fasilitas, security dan keamanan dari segi jaminan atau apa namanya, terutama yang saya sarankan kan asuransi. Adanya asuransi, hukum yang jelas gitu, keamanan yang jelas atas keuangan mereka dan fasilitas yang jelas. Nah, jadi kalau bisa itu kita memiliki bunga paling rendah di seluruh dunia. Ini berlaku untuk investor asing ya, berlaku untuk family office maksudnya. Hanya family office ya berlaku di sana aja, tidak berlaku untuk semuanya. Tapi khusus family office saja yang saya ceritakan. Nanti mereka ada niat jadinya, oh daripada saya simpan di sana, saya tarik saja, saya bawa ke Indonesia saja. Kenapa? Bunganya, pajaknya rendah, keamanannya jelas, asuransinya jelas, hukumnya jelas, fasilitasnya jelas. Apalagi gitu. Bule sama kayak kita kok. Dikira mereka tidak perhitungan, mereka sangat-sangat perhitungan. Jadi dari sisi ini ada sedikit kejutan gitu ya Gus Ruben ya. Bukan hanya buruknya aja ya mungkin. Soal kalau kita terus-terusan seperti ini, kalau nggak mengandalkan uang orang asing, kita bisa apa? Utang negara aja segitu. Belum lagi krisis ekonomi sekarang terjadi di sini. Belum lagi krisis pangan. Berarti ada 5 hambatan di Gus Ruben ya. Ada 5 hambatan yang paling mendasar ya. Bali kalau nggak ada pandemi atau penyakit, surplus tetap. Saya baca surplus, Balinya sangat-sangat surplus. Pemasukannya sangat surplus. Asalkan nggak ada yang kayak kemarin aja itu. Ya mungkin kalau di sektor pariwisata ya Bali ya yang Bali paling, ya. Mungkin sektor pertambangan. Jangan dah dipikir. Kalau Bali pasti dah surplus, pasti surplus asalkan jangan COVID aja lagi. Asalkan pandemi itu tidak ada di Bali dah pasti surplus. Dan bencana mungkin yang Gus Ruben ya. Seperti mungkin gunung meletus ya jangan ya. Tapi Bali ya nggak begitu sih Bali termasuk. Asalkan itu aja ya penyebabnya satu biasanya itu. Kayak kemarin kan sempat ada pandemi COVID jadinya pariwisata kan jeblok. 50% lebih jeblok. Jadi kan meski ada surplusnya tapi kan nggak bagus jadinya gitu. Oke. Secara garis besar nanti gimana Gus Ruben Indonesia 5 tahun ke depan? Akan ini datar aja atau agak ke bawah? Gejolak ya. Artinya naik turun gitu ya maksudnya? Mudah-mudahan nggak stabil ya gitu ya? Mudah-mudahan di tahun ke-5 atau tahun ke-6 Indonesia bisa bagus ya. Kayak naga yang masih merangkak ya. Masih naik naganya masih kayak masih sakit di bawah ini. Males mungkin ya. Belum mampu. Lagi tiduran kayaknya. Iya kayaknya. Pokoknya begini. Saya kasih contoh sedikit. Singapura itu kan kecil ya gitu. Kalau dibanding Indonesia itu kan jauh lah dari segalanya sebenarnya awalnya. Tapi kan karena ada investor asing yang masuk sebenarnya. Itu awal mula itu Singapura itu maju. Investor asing. Makanya di sini kan ketakutan satu korupsinya. Permainan dari pemerintah yang ditakuti. Jadi mereka itu tidak punya, kurang jelas ini hukumnya. Jadi asuransinya bagaimana, hukumnya bagaimana, untuk investor fasilitasnya apa, jaminannya apa, itu yang harus diperbaiki. Karena jika bisa memperbaiki itu ada harapan. Apalagi ada peperangan di luar. Sebenarnya Indonesia sudah dilirik, tapi karena ketakutan, kurang jelas itu. Iya, jaminan hukumnya bagaimana, jelas, ya. Asuransinya jika terjadi apa-apa pada aset mereka bagaimana, fasilitasnya gimana, hukumnya gimana nanti itu, keamanannya gimana gitu, bisa dipertanggungjawabkan nggak gitu. Jadi ini harus diperbaiki dulu, nggak semudah membalikan tangan menarik investor asing, apalagi family office itu kan berhubungan dengan negara.
Iya. Negara yang mengatur. Beda dengan swasta yang investasi. Iya, betul. Swasta nggak usah kayak gitu. Family office ya, lain dengan family 100 ya. Itu kuis ya. Ya. Beda lagi ya. Lain dengan Gus Robin Family ya. Ya artinya nanti gimana Gus Robin, apakah akan ada banyak investor? Banyak kok. Berarti oh ya, seperti tadi ada kejutan itu ya Gus Robin ya. Akhirnya mungkin nanti dibenerin mungkin bagian Sementara itu ya. waktu kan masih Bali yang dilirik. Ini investor swasta loh masih. Family office itu masih meragukan bagi orang asing. Saya terawang mereka itu masih ragu, sangat ragu. Ini family office itu apa sih Gus Robin? Saya kurang tahu ya, tapi istilah ini sering sekali diucapkan di apa namanya YouTube, sempat saya lihat di media sosial, saya lihat gitu. Kayaknya di berita mungkin akan membuat family office kayak seperti ini. Kan family office kantor keluarga. Artinya ini keluarga-keluarga dari investor asing yang kaya-kaya itu dikumpulkan, dikelola oleh negara mungkin, tapi saya kurang tahu. Ataukah seperti itu mungkin dikelola oleh negara uangnya. Nah, ini kepastian pengelolaan ini bagaimana? Contoh seperti Singapura itu kan perbankan dia pakai, menggunakan sistem perbankan. Mungkin saja mereka dapat bunga dari apa itu. Jadi jelas per bulannya jelas. Jika usaha pun digunakan industri contoh atau pariwisata, bagaimana gimana ngarahin uang mereka? Mereka dapat berapa atas semua itu? Kalau bank kan gampang ini, nyata. Sekarang mereka menanam contoh 1 miliar, mereka dapat berapa persen dari itu kan nyata, gampang hitungnya. Nah ini kalau mungkin saja ya, tapi saya kurang tahu apakah mereka yang mengelola uang mereka ataukah negara. Kayaknya negara yang mengelola uang mereka. Nah misalnya dijadikan wisata atau dijadikan industri, suatu industri itu mungkin kan pembagian saham jadinya jenisnya. Iya. Jadi labanya itu, keuntungannya itu dibagi oleh berapa orang si pemilik itu. Jadi setiap orang itu berapa persen memiliki, kayak saham jadinya. Kalau industri dan pariwisata. Ya, ini jadi ekonomi makro jadinya. Ini lebih detail banget ya jadinya. Ya, oke. Ya, mungkin saya sih kurang tahu juga ya family. Saya kurang tahu family kalau salah office. Ya, maaf ya gitu. Kayak gitu mungkin ya, tapi saya kurang tahu juga. Family office, family 100 gitu ya, atau family Gus Robin. Ya, Gus Robin Family mungkin kalau Gus Robin Family saya tahu. Ya. Ya berarti memang sebenarnya kita mulai menata jaminan untuk mungkin investor asing untuk menanam modal ya di Indonesia ya. Kalau investor asing menanam modal, kita bisa membuat usaha atau membuat industri atau pariwisata itu, memperbesarkan pariwisata atau industri. Kalau pariwisata Bali aja ya dulu ya gitu. Kenapa saya arahkan ke Bali? Karena Bali yang memungkinkan, ini Bali loh. Sementara waktu Bali saja yang memungkinkan pariwisata di Indonesia. Saya bukan meremehkan yang lainnya, tapi memang benar ini Bali yang sangat memungkinkan. Overtourism mungkin ya. Bali udah membludak turisnya. Misalnya kayak gitu, dijadikan untuk aset wisata, untuk memperbaiki wisata, ataukah industri, misalnya industri apa gitu. Geprek gitu mungkin, industri geprek gitu ya. Ya, enggak tahu saya industri, saya tidak mengerti tentang industri, tapi kalau pariwisata saya ngerti, properti ngerti sedikit, tapi kalau industri saya tak ada pengalaman. Ya. Kalau sekedar pariwisata atau properti saya ngerti. Ya mungkin industrinya adalah kawin silang antara kulit deterjen dengan beras basi gitu, mungkin ya, nasi basi gitu. Mungkin kayak gitu, nanti mungkin ada investor yang mau membuat pabrik rumput laut, saya contohkan gitu ya. Contoh saja sedikit. Atau pabrik apalah nanti itu, pabrik gula atau coklat atau apalah pabrik itu kan banyak ya. Ya, pabrik koreng gitu mungkin ya. 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 Oke. Berarti kesimpulannya adalah ya memang banyak rintangan ya. Sebelumnya pun juga ada rintangan ya.
beberapa rintangan. Jadi ya kita lihat aja ya nanti 5 tahun ke depan ini bagaimanakah kepemimpinannya Pak Prabowo ya. Di Amerika ini kan lagi pemilu juga kan ya, mau pemilihan presiden juga. Trump tuh kan mencalonkan diri, entah siapa nanti lawannya, Kamala Harris mungkin ya mungkin. Oke, sekian aja mungkin itu rupanya. Ya. Ada yang disampaikan lagi? Kalau saya sih karena di Bali ya Mas, saya mau berjuang untuk Bali gitu. Tapi kalau nanti memang gimana ya memang IKN itu agak sulit loh. Saya sedikit ya, IKN itu agak sulit cari investornya. Investornya. Saya belum berani bicara di sini soalnya kalau ini. Saya belum pengalaman soal punya gitu. Ya mungkin kalau saya sendiri mungkin ya kalau saya menjadi investor misalkan gitu nanemin ini saham gitulah ya, uang di IKN, mungkin lebih ke kejelasan aja sih. Saya dapatnya berapa persen gitu loh. Terus jelas nggak ini? Apakah menggunakan family office? Kalau family office ya dapat persenan, tapi kalau pribadi swasta ya mereka ngatur. Ini nggak ada hubungannya dengan negara. Ini family office lagi nih. Ya kalau family office ya harus kejelasan, tapi kalau pribadi swasta ya mereka sendiri yang ngatur. Iya, masalahnya kan IKN ini kan negara punya kan. Kita kan nanam di negara jadinya kan. Karena kan IKN negara yang punya. Kecuali bulenya dikasih kebebasan mau buat apa. Soalnya bule. Iya, atau mungkin bule itu sulit dilarang. Mereka suka Bali karena larangannya nggak begitu berat. Larangan di Bali itu nggak terlalu. Makanya itu saja kuncinya. Iya. Bali iya, itu masih... karena ada jaminan soalnya di Bali kan. Maksudnya jaminannya lebih bagus lah, ya, lebih tertata ya. Sudah lebih pasti ramai karena mereka juga mengenal Bali sangat-sangat gitu. Tapi kalau IKN ini kan itu untuk apa? Untuk ibu kota nanti. Jenisnya ibu kota apa? Berperan di bagian apa? Terus kalau investor keuntungannya apa? Iya, maksudnya kejelasan itu kan. Secara garis besar investor kan nyari itu dulu. Ini lebih ke ini agak makro ya. Jadi nanti aja itu bicara ini ya. Ya, intinya kita lihat aja ke depannya bagaimana, apakah kepemimpinannya Pak Prabowo ini nanti akan membuat Indonesia terbang tinggi atau ya datar-datar aja atau lebih nyungsep mungkin sih, nggak tahu ya. Itu kalau nggak Sadrupiningit langsung ke sana menginjakkan kaki nggak bisa. Nah itu Sadrupiningit lagi ya. Udah dulu saya sempat bahas berapa kali itu. Nanti Sadrupiningit akan menginjak kaki di IKN. Itu udah awal mula. Gus Rupin bilangin Sadrupiningit nih, ntar nanti diteror lagi sama Sadrupiningit. Pokoknya saya nggak mau lah. Bukan Sadrupiningit saja, Imam Mahdi saya diteror. Iya, makanya kalau situ ngomongin itu kan nanti diteror lagi nanti sama si Sadrupiningit. Eranya Imam Mahdi juga saya diteror. Suruh ngakuin Imam Mahdi. Wih, gila. Iya, makanya nanti kalau Sadrupiningit masih masuk akal karena Indonesia. Imam Mahdi mana Indonesia ya? Meskipun dia orang Indonesia seandainya Imam Mahdi, tapi kan nggak di Indonesia. Seandainya saja. Iya, makanya jangan ngomongin itu nanti diteror lagi loh. Ini ngapain nih ngomongin saya nih gitu nanti. Iya. Diteror lagi nanti. Ya pokoknya ya. Oke, sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru dan live ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya tadi apa ya? Tahu tek-tek? Saya Gus Robin Pegasus Senseiya ya. Ini lagi suka Senseiya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.